Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Qur'ani imama wa bi Ka'bati qiblatana, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan itu secara penuh. Selanjutnya hendaklah kamu mengagungkan Allah Tuhanmu sesuai petunjuk yang sudah diberikan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-185. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah salat Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dimuliakan. Hari ini kita sudah mendekati akhir Ramadan tahun 1444 Hijrah. Maka untuk itu tentu kita bersama-sama telah bersiap, berupaya dan mungkin telah mengansur melaksanakannya. Bagaimana kita berupaya untuk menutup ibadah puasa Ramadan ini, baik dalam artian saumu Ramadan atau dalam sebutan qiyamul Ramadannya, dengan ibadah-ibadah yang baik, banyak dan maksimal. Untuk itu setidak-tidaknya kita sampaikan, pertama, perlu kita benar-benar menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik dan yang maksimal. Yang kedua, hendaklah nanti kita tutup ibadah puasa kita ini dengan membayar zakat fitrah. Dan yang ketiga, tentu kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya ibadah yang kita laksanakan ini menjadi ibadah terbaik. Allah jadikan amal soleh kita ini dengan pahala yang berlipat ganda. Lebih dari itu pun kita tetap berdoa pula kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan berikutnya akan masih dapat kita temui dan masih dapat kita jadikan sebagai ajang untuk kita memperbanyak ibadah-ibadah untuk persiapan hidup akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, berdasarkan penanggalan Qamariyah untuk tahun 1444 Hijrah ini, dan berdasarkan kajian hisab dan juga dari astronomi internasional, bahwa 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023 ini. Walaupun muncul sepertinya informasi dan itu memang sudah membiasa sejak yang lampau, bahwa ketinggian hilal di atas ufuk berapa oleh para orang-orang ahli-ahli pakar-pakar itu yang dijadikan sebagai patokan standar untuk menentukan masuk atau belumnya awal bulan. Muhammadiyah dengan konsep tentu ru'yatul hilal iya, tetapi dari kajian yang disebut dengan hisab itu, kajian yang terpokok di situ adalah wujudul hilal.
Kalau ru'yatul hilal adalah mata sendiri mampu menjangkau melihat hilal itu. Tetapi kalau wujudul hilal dari kajian perhitungan itu sudah ditemukan, sudah diketahui matahari terbenam, lalu hilal sudah berada pada posisi sekian derajat di atas ufuk. Seluruh pakar-pakar ilmu pengetahuan mengetahui tentang itu, memahami tentang itu. Para ahli-ahli keilmuan astronomi mengetahui tentang itu, seluruhnya mengetahuinya, tidak ada yang kurang. Tetapi patokan yang berbeda oleh Muhammadiyah apabila telah terjadi wujudul hilal, keberadaan hilal sudah di atas ufuk di waktu matahari terbenam akhir Ramadan, itu besoknya sudah diterima secara langsung terjadinya bulan yang baru. Tetapi oleh kelompok-kelompok lain, termasuk biasanya oleh pemerintah, yang dipakai itu adalah ketinggian hilal 2 derajat. Bahkan terakhir ada pula informasi-informasi kesepakatan Mabim, forum organisasi pimpinan-pimpinan keagamaan resmi Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura memakai patokan 3 derajat. Lalu itu bisa jadi secara institusi konstitusi forum bersama menyepakati, tapi dari informasi-informasi lepas juga disebutkan bahwa ia namanya Malaysia dengan beberapa negara Asia Tenggara dan tentu juga termasuk ke sana Saudi Arabia memang telah menyebutkan akan beridul fitri tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat. Maka oleh kita bersama berbeda 1 dan 2 hari itu tentu sama-sama kita bisa menyikapi, kecuali kalau perbedaan itu sudah sampai 4, 5, 6 hari itu baru jadi persoalan. Terakhir yang kita sampaikan adalah karena terjadinya hari raya Fitri kah atau Adha kah pada hari Jumat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani. Sungguh sudah berkumpul pada harimu hari ini 2 hari raya idani. Faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa ana mujammi'un. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini disebutkan bahwa jika hari raya Fitri atau Adha terjadi pada hari Jumat, itu namanya berkumpul 2 hari raya. Maka orang yang ikut sholat hari raya dan mendengar khutbah di pagi-pagi hari raya itu, faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati, maka untuk dia sudah memadai nanti pelaksanaan ibadah sholat Jumatnya. Wa ana mujammi'un, kata Rasul, tapi kami tetap akan berjumat. Artinya orang yang ikut sholat Idul Fitri di pagi Jumat itu mendengar khutbah ada rukhsah untuk tidak berjumat nanti, tetapi yang utama tetap berjumat karena kata Rasul wa ana mujammi'un, kami tetap berjumat. Lalu kata Imam Hambali, orang yang tidak ikut berjumatnya nanti itu ada rukhsah, tetapi tetap dia melaksanakan sholat zuhur. Yang terakhir kata Rasul, idani jatama'ani fi yaumin wahidin fajamma'ahuma fasallahuma raka'ataini bukratan lam yazid alaihima hatta sholal asra. 2 hari raya sudah bertemu pada hari yang 1 hari, maka dikumpulkanlah 2 hari raya itu dengan 1 ibadah, fasallahuma raka'ataini bukratan, dilakukan salat 2 rakaat pagi-pagi hari itu, lam yazid alaihima hatta salat asar, tidak ada lagi tambahannya sesudah itu kecuali nanti setelah datang asar. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa ikut salat hari raya mendengar khutbah boleh tidak berjumat, rukhsah,
boleh tidak zuhur, lalu nanti asar saja lagi. Untuk apa ini disampaikan? Satu, karena ini hadis Rasul. Yang kedua, jarang dibaca. Yang ketiga, kalau tidak dipahami bisa menimbulkan suuzon. Ustaz selesai ketubah raya tadi tak berjumek ke lah, tak balik duya malah banyak seringgit daripada RM5 ke jumek wajib ke. Dan namanya solat tadi sunat mak. Kenapa? Kadang-kadang buah tidak terlalu tinggi, cuma galah yang pendek. Terakhir disampaikan ini bukan maksudnya mengurangkan ibadah, tetapi maksudnya adalah pengetahuan yang disampaikan Rasul sama kita maklim ini muncul husnuzan, lalu satu sama lain saling berikhlas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.